Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat siang. Saya Fitra Ilham Akbar dari Prodi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Peradaban. Dalam video kali ini saya akan membawakan tugas presentasi manajemen sumber daya manusia, yaitu mengenai pelatihan dan pengembangan karir. Dalam video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang pelatihan dan pengembangan karir karyawan pada PT Visi Sukses Bersama. Baik, yang pertama, pelatihan dan pengembangan karyawan pada PT Visi Sukses Bersama ini dilakukan selama 3 bulan, teman-teman. Tujuannya adalah agar karyawan yang telah dipilih dalam tahap rekrutmen dan seleksi dapat mengerti dan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar, serta karyawan lama supaya memiliki motivasi dalam bekerja. Oke, yang selanjutnya itu ada prosedur pelatihan dan pengembangan karyawan. Prosedur pelatihan dan pengembangan karyawan pada PT Visi Sukses Bersama itu melalui beberapa prosedur tahapan. Yang pertama itu identifikasi data calon peserta karyawan. Hal ini dilakukan oleh supervisor bagian seleksi yang menyeleksi karyawan yang akan dipilih sebagai calon peserta pelatihan dan pengembangan. Di sini bagi karyawan baru akan diberi pelatihan, sedangkan karyawan yang lama akan mendapat pengembangan dengan program yang disesuaikan dengan karakteristik karyawan tersebut tentunya. Yang selanjutnya ada identifikasi kebutuhan pelatihan pengembangan. Pada tahap ini, supervisor pelatihan dan pengembangan menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang disesuaikan dengan kompetensi karyawan, serta mengidentifikasi tujuan dan kriteria pelatihan, seperti kemampuan yang akan diperlukan, kemudian hal apa saja yang dapat menunjang kebutuhan organisasi. Yang keempat, ada penyusunan program pelatihan dan pengembangan. Setelah tahap-tahap di atas, itu dilakukan penyusunan dan pelatihan program pengembangan yang terdiri dari metode pelatihan dan pengembangan. PT Visi Sukses Bersama menggunakan metode-metode diantaranya adalah yang pertama itu ada rotasi jabatan atau job rotation. PT Misi Sukses Bersama ini melakukan pemindahan tugas karyawan dari satu bagian ke bagian yang lain. Hal ini menyesuaikan dengan pendidikan dan keahlian karyawan tersebut. Rotasi jabatan ini akan menjadi sangat penting karena dapat mengurangi rasa jenuh karyawan terhadap satu pekerjaan yang sama secara terus-menerus. Dengan rotasi jabatan ini, maka karyawan memperoleh pengalaman kerja. Tentunya ini disesuaikan dengan kemampuannya ya, teman-teman. Kemudian ada latihan instruksi pekerjaan. Latihan instruksi pekerjaan pada PT Misi Sukses Bersama ini dilakukan dengan cara penugasan kepada karyawan yang baru untuk menangani pekerjaan tertentu. Dengan ini, seorang karyawan baru itu diperintahkan untuk melaksanakan tugas yang belum pernah atau yang sudah pernah dilakukan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Melalui latihan instruksi pekerjaan, atasan dapat mengetahui seberapa kemampuan tersebut. Jadi, latihan instruksi pekerjaan ini diperkenankan untuk karyawan baru dan supaya atasan itu menilai dan mengetahui, mengukur bagaimana sejauh mana kemampuan karyawan tersebut untuk diberi tugas dan pekerjaan yang sama ataupun pekerjaan tertentu yang baru untuk dinilai kecakapannya dalam bekerja. Yang selanjutnya ada magang. PT Visi Sukses Bersama ini melakukan program magang agar karyawannya akan terlatih untuk menghadapi masalah-masalah baru yang mungkin muncul dan dapat mengerjakan setiap tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Jadi program magang ini dapat dijadikan sarana uji coba sebelum karyawan ditempatkan pada posisi baru. Seperti itu. Yang selanjutnya ada pembekalan atau coaching. Pada PT Visi Sukses Bersama ini itu dilakukan pembekalan oleh manajer kepada karyawan yang baru. Karyawan tersebut akan mendapatkan perhatian lebih
dari manajernya pada awal-awal masa kerjanya. Hal ini dilakukan untuk membimbing karyawan baru agar dapat bekerja dengan baik dan dapat memahami pekerjaannya. Dalam hal ini, manajer tentunya memiliki peran yang sangat vital ya teman-teman. Karena manajer di sini itu harus menilai dan harus membuat karyawan baru agar beradaptasi dengan cepat dan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan pekerjaannya. Yang kelima ada keputusan. Proses selanjutnya itu keputusan. Manajer HRD akan memberikan keputusan. Jika diputuskan iya, maka karyawan tersebut layak disertakan dalam program pelatihan. Namun jika tidak disetujui, maka data karyawan akan dikembalikan ke supervisor pelatihan dan pengembangan. Yang selanjutnya ada proses pelaksanaan pelatihan dan pengembangan. Ini rangkaian-rangkaian dari proses pelatihan dan pengembangan itu selanjutnya adalah proses pelatihan pengembangan itu sendiri, yang terdiri dari jadwal pelaksanaan pelatihan dan pengembangan karyawan. Kemudian ada evaluasi pelatihan dan pengembangan. Proses pelatihan dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu menilai program-program yang telah diadakan oleh PT Visi Sukses Bersama, apakah target-target yang ditetapkan itu tercapai atau tidak. Seperti itu kawan-kawan. Yang telah tentunya evaluasi itu menjadi hal yang penting untuk memberikan bagaimana hasilnya proses pelatihan dan pengembangan karyawan tersebut. Baik teman-teman, sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.